Leadership itu adalah bagaimana membuat sebuah gebrakan. Intinya sih pengaruh ya, pengaruh. Kenapa? Karena tipe-tipe leadership itu banyak. Mungkin kita ngomong role model yang deket aja ya. Boleh. Jadi papa aku. Nanti Bersyukur ya. mamanya nonton bikin story langsung ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar dia sebagai pemimpin, tapi dari karakternya juga memperlihatkan dia bisa memimpin orang, bisa Halo Stars, kembali lagi di Podstars edisi yang ke-7. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik soal leadership. Ada bintang tamu, kita boleh kenalan dulu dari siapa? Vincia. Hai, Vincia, Ketua OSIS SMP Taruna Bangsa. Yang paling ganteng di sebelah sana. Paling ganteng di sini ya. Iya. Iya, siapa Pak? Saya Wino Rizky Juliatno. Asik. Sebagai pembina OSIS ya? Sebagai pembina OSIS dan wakil kesiswaan SMP Taruna Bangsa. Mantap sekali. Dan di sini juga ada wanita cantik, asik. asik. Saya Ibu Niken, Sisilia Niken, saya selaku pembina OSIS dan juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Taruna Bangsa. Yeay. Ini lengkap banget nih kita bahas soal leadership. Tapi sebelumnya kami mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman yang menonton. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga kita mau ngobrol-ngobrol dulu, ini lebaran teh kemana aja, liburan? Enggak, kamu liburan kemana? Aku Pulkam. Oh Pulkam kemana? Pulkam Kalimantan. Oh Kalimantan jauh amat. Oh iya. Nyebrang pulang. Nyebrang pulang. Nggak berenang kan? Nggak berenang. Enggak dong, naik pesawat. Gimana pulang kampung di sana, happy gak? Happy dong, banyak banget. Popo bikin makanan. Popo tuh nenek ya, bikin makanan. Terus habis itu kita nggak usah war takjil lagi di situ. Kita udah dimasakin ya. Yang manis, yang asin udah lengkap lah. Enak pokoknya. banget. Jadi gak usah war, kita udah disediain Iya, gitu ya. benar, Wih, benar, luar benar. biasa. Kalau dari Bu Niken gimana lebarannya? Kalau saya lebaran ini karena waktunya libur dan kerjaan kayaknya udah bisa dipending dikit ya. Jadi waktunya kumpul sama keluarga sih, Miss. Jadi kayaknya happy banget. Biasanya aktivitas full, kita kumpul keluarga, silaturahmi juga, Betul. saling menghargai gitu. Yes, betul. Kalau Pak Wino gimana? Pastinya Pulkam. Pulang Bapak kampung. kemana, Bapak? Saya di Sukabumi. Oh, Kota. Sukabumi. Sukabumi kota. Gimana kegiatan selama lebaran kemarin, berkumpul sama keluarga, seru nggak Pak? Kebetulan Lebaran kemarin kita ada ibadah spiritual. Ya kalau kebiasaan budayanya kalau Lebaran ya kita biasanya keluarga datang ke rumah kita. Kita Oh, kayak open house. nyandang gitu ya? Ya, Oh, kita yang open iya. house dari keluarga. Keren. Iya, pasti juga setiap lebaran punya tradisi masing-masing ya Bapak dan Ibu dan juga Vinci ya. Kita akan bahas soal leadership. Ini tuh hal yang menarik dan juga tentunya menjadi topik yang kayaknya harus dibahas dan diangkat ya, apalagi di anak SMP dan SMA. Kira-kira kalau dari Bu Niken sendiri, untuk leadership itu apa sih, makna dari leadership sendiri? Kalau leadership itu berarti kan punya jiwa untuk memimpin ya, Miss ya. Jadi bukan hanya sekedar dia sebagai pemimpin, tapi dari karakternya juga memperlihatkan dia bisa memimpin orang, bisa mengajak orang untuk mendengarkan suaranya, tapi bukan dengan memaksa gitu. Jadi sudah punya pengaruh sendiri tanpa sebenarnya anak itu buat-buat, tapi memang sudah ada di jiwanya, karakternya sudah ada. Yes, Gitu. benar, karena leadership itu sebenarnya jiwanya yang sudah ada dan harus dikembangkan Betul gitu sekali. ya. Betul. Kalau dari Pak Wino sendiri gimana? Leadership itu adalah bagaimana membuat sebuah gebrakan. Intinya sih pengaruh ya, pengaruh. Kenapa? Karena tipe-tipe leadership itu banyak. Ada visioner, ada transformasional. Bagaimana sih tipe-tipe leadership itu membawa pengaruh-pengaruh seperti iklim organisasi, seperti budaya organisasi. Betul. Nah itu bagaimana tipe leader itu bisa mempengaruhi organisasinya atau bawahannya untuk mencapai visi dan misinya tercapai. Intinya itu sih. Yes, betul banget. Kalau dari Vincia ini, Vincia kebetulan adalah ketua OSIS SMP periode 2025-2026. Iya benar. Betul, gimana Vincia? Kalau misalnya dari aku sih, menurut aku kalau misalnya leadership itu tuh kayak skill yang penting banget ya. Walaupun kita bukan leader, tapi itu penting banget karena itu adalah salah satu skill untuk mempengaruhi orang untuk berkembang juga, untuk
menuju tujuan bersama gitu ya. Jadi pasti penting banget itu sih. Yes, benar banget. Leadership itu sesuatu hal yang memang harus dimiliki oleh siswa-siswi, dan Taruna Bangsa itu hampir seluruh siswa dan siswinya pasti punya leadership yang baik, betul. Karena peran Bapak Ibu guru dan juga orang tua gitu. Nah, kira-kira kalau membahas soal leadership, kadang kan kita berpikir kalau jadi seorang leader tuh harus punya jabatan atau punya status dulu. Kalau menurut Vincia sebagai ketua OSIS, kira-kira harus jadi ketua OSIS dulu nggak sih sebelum gimana? Kalau menurut aku enggak sih, soalnya kayak yang tadi aku udah bahas ya, jadi semua orang itu harus punya, karena itu maksudnya skill bersosialisasi juga gitu. Jadi kayak itu sebenarnya skill yang semua orang punya, tapi berbedanya itu apakah dikembangkan atau tidaknya gitu. Oh, oke. Berarti soft skills ya, gitu ya. Iya. Kalau misalnya Vincia saat kemarin pemilihan tidak terpilih jadi ketua OSIS, apakah Vincia tetap mau mengembangkan leadership atau gimana? Tentu saja iya, aku udah nge-planning sebenarnya itu. Oh, itu gimana tuh? Ya, kalau misalnya aku mungkin belum bisa menang, aku akan jadi aku bakal lebih fokus keluar. Tapi puji Tuhan, aku menang, jadi aku lebih fokus ke OSIS-nya gitu. Wih, keren banget. Speechless nih. Apa hostnya jadi bingung ngomongnya. Asa bararingung ieu teh kumahanya. Dari Pak Wino, gimana? Harus punya jabatan dulu nggak, Pak? Sebetulnya gini, secara harfiahnya sih memang untuk organisasi itu pure, bahwa manusia itu sejatinya hidup secara berkelompok. Nah, baik itu secara berkelompok berarti kan secara organisasi. Nah, memang secara kodratnya organisasi itu Tuhan sudah berikan. Apa itu organisasi yang terkecil dalam lingkungan masyarakat adalah keluarga. Keluarga, ya. Keluarga itu adalah organisasi yang paling kecil. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita sih. Intinya itu. Oh, iya, betul, Intinya betul, itu. betul, betul. Wih, mantap banget. Kalau dari Bu Nika? Kalau dari saya sama seperti yang tadi Vincia bilang ya, kalau jadi leadership tuh nggak harus punya jabatan, tapi bagaimana kita, karena belum tentu juga kan yang punya jabatan punya jiwa leadership juga enggak, tapi juga kami sebagai pembina di sini untuk memilih calon itu pasti sudah ada seleksi dari awal ya. Jadi apakah anak ini punya karakter jiwa leadership atau tidak, apakah bisa dikembangkan atau tidak. Jadi memang leadership itu sudah terlihat dari diri sendiri dan tidak perlu dengan jabatan. Jadi publik sudah filter. Iya, Publik sudah filter. sudah terlihat langsung. Terlihat ya, Pak, langsung ya. dari publik. Biar publik yang menilai. Intinya itu. Ini sebenarnya pertanyaannya buat pembina nih, menarik. Ketika tadi mention soal ketua OSIS, terus juga biar publik yang menilai, ada nggak sih kriteria khusus yang Bapak Ibu tentukan untuk memimpin si lingkungan OSIS ini? Kan OSIS juga sebagai organisasi lah ya, awal dimana anak mengenal masyarakat dan juga untuk menjalankan satu problem solving apa segala macam gitu ya. Kalau dari Bapak Ibu ada nggak sih kriteria khusus untuk Indikator jadi ya? seorang leader gitu? Indikatornya seorang leader itu ya yang namanya Vincia di SMP itu kan proses ya. Kenapa proses? Ya di usianya yang sekarang remaja ada tahapan-tahapan, nanti mungkin dia akan belajar secara langsung di situ. Itu prosesnya Vincia. Cuman memang untuk kriteria dasar kita adalah satu yang pasti ya mata pelajaran. Kenapa? Bagaimana si siswa itu bertanggung jawab untuk mengejar ketertinggalannya. Karena kan bagaimanapun secara tidak langsung seorang leader atau yang mengikuti terjun langsung ke organisasi, dia akan memilah mana skala prioritas. Berarti kan otomatis akan ada yang tertinggal nih. Apa nih pelajarannya? Itu satu pelajarannya. Pasti akan tertinggal. Kenapa? Karena penempatannya adalah pada saat itu ketua OSIS, ya berarti dia akan mengejar di organisasinya. Itu. Terus yang keduanya adalah komunikasi dan dapat manage untuk siswa. Wih, keren. Kalau dari Bu Niken gimana? Kalau dari saya, di sini saya lihatnya anak ini punya inisiatif atau tidak. Kalau misalnya ada kegiatan nih di sekolah, apalagi di SMA kan kegiatannya banyak banget Iya, ya. betul, padat. Nih anak ini punya inisiatif atau enggak nih untuk bantu atau kalau untuk memberikan masukan. Lalu juga dia berani ambil keputusan atau tidak. Dan juga menjadi leadership ini bukan hanya berani ngambil keputusan, tapi juga bisa nanggung resiko dari keputusan yang dia ambil juga. Iya, betul. Itu dan yang pastinya menjadi seorang pemimpin leadership juga dia harus punya empati.
Jadi bukan hanya sekedar duduk di atas saja sebagai ketua, tapi bagaimana dia bisa membantu anggota-anggotanya, timnya supaya bisa mempunyai teamwork yang baik. Oke. Bener banget. Solidaritas, integritas, solutif, dan inspiration. Asik. Mantap sekali. Makasih ya penonton di belakang sana udah mau tepuk tangan. Iya, ini menjadi seorang leader itu sebenarnya susah, tapi bagaimana caranya kita mau mengolahnya itu untuk menjadi dan memanfaatkannya gitu ya. Ini pertanyaannya untuk Vincia. Boleh nggak sih cerita momen dimana kamu tuh memutuskan untuk jadi ketua OSIS? Karena kan sebenarnya untuk memimpin sesuatu tuh susah ya. Apalagi kayak tiba-tiba aku pengen jadi ketua OSIS kan agak susah, kayak aduh kenapa harus? Ada nggak sih, boleh cerita Kel? Boleh dong. Jadi ya awalnya tuh aku kayak mau gak ya, apalagi dari aku udah lihat aku kan masih banyak hobi juga ya, jadi kayak udah bisa gak ya, cuma aku kayak sempet dibilangin gitu, iya lebih baik gagal daripada nggak pernah mencoba. Yap. Karena banyak banget orang yang udah berusia lanjut gitu tapi nggak pernah coba, jadi mereka menyesal. Jadi kayak aku udah sering dengar juga gitu. Ada yang ketawa kayaknya. Tersindir ya, tersindir. Jadi aku kayak ambil aja risknya, apalagi aku kan tahun lalu tuh udah ada pengalaman juga kan jadi OSIS, jadi aku ambil deh kesempatannya gitu. Keren banget. Jadi sekarang nggak nyesel ya? Enggak dong. Nggak nyesel. Gimana selama kamu udah 6 bulan kali, kurang lebih 6 bulan ya jadi ketua OSIS? Belum sih, udah beberapa bulan tapi. Gimana selama menjabat sebagai ketua OSIS? Seru apa? Kadang ada keselnya atau gimana? Sejauh ini sih masih aman-aman, jadi masih seru banget. Apalagi anggotanya kan jadi mau bekerja sama semua ini, puji Tuhan banget. Jadi pada kayak aku koordinasi nih, terus yang lain juga pada kayak ya apa yang aku bisa bantu, langsung nanya-nanya juga. Jadi pastinya masih asik banget sih. Mantap, ini sesuai kriteria Pak Wino ya, Iya. komunikasi banget Komunikasi. gitu. Oke, ini pertanyaannya untuk Bapak Ibu dan juga Vincent nanti ya. Kenapa sih untuk leadership ini tuh penting untuk siswa? Berikan dulu saya dulu nih. Coba sweet dulu. Sudah topin. Kumaha Batu gunting kertas. Aduh, Batu gunting kertas. ya sama. Tas. Ya sama. Tas. Ya sama lagi. Tas. Oh, Budika. Oke, padahal saya nggak ngerti sweet-sweetan kayak gitu. Punya masih tua ya. Apa tadi pertanyaan Miss? Kenapa leadership itu penting untuk siswa? Oh ya, penting banget karena ini saat di sekolah itu mereka itu saatnya untuk belajar. Gitu, karena untuk menyiapkan nanti di dunia luar. Kalau misalnya di sekolah kan kita masih ada bapak ibu guru yang mendampingi mereka, memberitahu mereka. Sebagai leader tuh harus seperti ini. Nanti kalau misalnya agak mencong sedikit kita ingatkan. Jadi supaya nanti saat mereka masuk di dunia luar nanti mereka benar sudah tahu leader tuh yang seperti apa sih? Apakah kalau misalnya ternyata biasanya kan ada yang punya jiwa pemimpin tapi dia masih public speakingnya masih kurang. Nah itu makanya diajarkan untuk memimpin. Apalagi kalau misalnya di SMA itu untuk di pengurusan OSIS itu tidak selalu ketua yang menjadi ketua panitia. Kalau ada event-event itu kita bagi per divisi. Jadi nanti bisa jadi yang seksi multimedia nih ya, itu dia bisa jadi ketua panitia di kegiatan contohnya Sumpah Pemuda nih. Itu bisa seperti itu. Jadi semuanya tetap belajar menjadi seorang leader. Ya, jadi kayak punya tanggung jawab masing-masing gitu. Betul sekali. Kalau dari Pak Wino sendiri? Seberapa penting sih anak untuk leadership di sekolah? Saya pernah menekankan kepada siswa sekolah itu tempatnya apa, Vinci? Tempatnya salah. Tempatnya salah. Kenapa tempatnya salah? Gimana mereka bereksplorasi, mereka berkreativitas, ketika mereka ada beberapa indikator yang memang perlu kita perbaiki, kita maintenance, disitulah saatnya Bapak Ibu Guru, kita sebagai orang tua mereka di sekolah, perannya adalah untuk memanage atau untuk maintenance-nya mereka. Jadi sekolah adalah tempatnya salah. Makanya jangan takut salah. Karena sama-sama belajar. Baru mau jawab salah. Oke, ini luar biasa sekali ya pembicara kita hari ini. Kalau dari Vincia sendiri sebagai siswa, kenapa sih leadership itu harus ada? Mungkin alasan aku dulu deh mau mengembangkannya ya mungkin ya. Boleh. Jadi kenapa aku mau ngembangin itu karena aku tuh merasa banget ya, misalnya dari
di kelas aja dari tahun lalu aja tuh aku misalnya dalam sekelompok nih, kalau misalnya nggak ada yang punya jiwa leadership tuh kelompoknya pasti nggak jalan. Oh iya benar-benar. Bener. Karena aku tuh misalnya sebelumnya tuh kalau misalnya di SD tuh aku sebenarnya nggak ada, jadi aku tuh pasti yang ikut orang. Tapi aku di SMP pas aku dikenalin gitu, aku dikasih tanggung jawab, aku langsung merasa kayak oh ternyata ada ya skill ini gitu. Explore ya, Iya, langsung explore. aku langsung kayak oh ternyata ini tuh skill yang bener-bener dibutuhin biar komunikasi tuh tetap jalan gitu. Jadi menurut aku itu buat yang lain tuh juga pasti penting banget gitu ya, apalagi kayak kita yang kita rangkul juga teman-teman kita yang masih yang mungkin kurang bisa aku gimana gitu. Mengayomi ya. Benar-benar. Ini sedikit cerita ya Bu. Awalnya saya tuh kayak ikut OSIS SMP dan SMA. Karena zamannya saya OSIS itu kayak punya kesan yang kurang baik gitu. Kayak kenapa harus ikut OSIS? OSIS ngapain? Pada saat saya terjun jadi mahasiswa, saya bingung mau punya kegiatan BEM. apa. Akhirnya ikut BEM dan ternyata seru banget. Terus akhirnya kepake sampai kerja. Jadi saya bisa ngapa-ngapain, bisa ini itu gitu. Ternyata leadership itu penting banget dan ikut organisasi itu penting banget. Gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk mulai sesuatu hal yang baru yang mungkin aduh takut nanti nggak bisa ngerjainnya, tapi ternyata kalau di organisasi itu akan berjalan beriringan lah ya gitu. Sampai akhirnya nanti personal branding kita juga akan muncul sendiri. Betul sekali. Kalau dari Vincia sendiri, Vincia ini kan jadi ketua OSIS, ya pastinya kan kayak bekerja bersama teman-teman sebaya. Ada nggak sih tantangan sendiri kayak aku nggak mau nurutin Vincia gitu, kayak kan dia best friend aku gitu. Iya pasti ada, apalagi kalau sebenarnya tahun ini nggak ada yang gimana-gimana, cuman paling kayak komunikasinya doang kayak agak jadi kayak karena sepantaran tuh jadi lebih ada yang kurang menghargai, karena kan biasa orang kalau misalnya sama guru itu pasti lebih menghargai kan, tapi itu nggak ada sampai masalah yang besar. Cuman ada kejadian tahun lalu, ini boleh cerita ya. boleh. Jadi tahun lalu jadi pas aku kan belum ketua bener posisinya, cuman aku bantuin koordinasi. Terus aku bilang oh tolong dong ini gini diberesin. Setelah selesai dikerjain, habis itu dia bilang, karena dia teman aku, dia bilang kok gitu, kok kamu suruh aku sih, kan kamu bukan ketua gitu. Jadi itu langsung kayak aduh kok gitu. Berarti kuncinya adalah kurangnya komunikasi ya. Cuma itu udah clear sih, maksudnya kayak maksudnya aku bukan mau memerintah, tapi maksudnya kita kerjain bareng-bareng gitu, jadi biar semuanya clear. Inisiatif ya berarti ya. Inisiatif, betul. Kalau Bapak Ibu pembina OSIS, ada nggak sih menemukan satu kondisi atau situasi di mana Ibu tuh melihat organisasi ini kayak bergeraknya di situ-situ aja, atau misalnya si ketuanya sendiri kayak kehilangan identitasnya sebagai seorang pemimpin, pernah nggak nemuin? Mungkin dari Bu Niken sendiri. Pernah. Karena memang sudah beberapa periode dan masing-masing periode itu punya ciri khas masing-masing ya. Mungkin Miss Venus yang sudah 2 tahun saya ajak bareng gitu juga betul. melihat itu juga ya Miss ya. Ya greget iya kan? Iya, tapi kan kita di sini bukan memaksa mereka, tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran mereka bahwa ini tuh organisasi itu penting. Bahwa kita tuh kerjanya kerja tim. Bukan cuma denger apa ketuanya diem aja, terus yang lain juga jadi diem aja gitu. Padahal semua orang tuh bisa punya inisiatif. Nah akhirnya kalau seperti itu nanti ajak ngomong hati ke hati dulu nih gitu ya. Kenapa sih, kok ada masalah seperti itu, kenapa? Kok diem aja, kok tidak ada pergerakan tuh kenapa? Nanti kita kasih ide-ide kecil lah. Kalau misalnya ada kegiatan kayak gini kayaknya seru deh. Untuk menurut kalian gimana? gitu ya? Iya, untuk nge-trigger. Tapi sebenarnya kami berdua, kebetulan Miss Venus juga masuk di tim kesiswaan, udah punya obrolan itu di belakang. Iya. Sebenarnya ini kayak gini keren Miss. Nanti kalau misalnya kayak gini, ini Bu, saya juga dapat masukan banyak dari Miss Venus ya. Sebagai guru muda gitu ya. Jadi kita ngobrol banyak dulu, terus ngasih trigger ke mereka, baru deh mereka kita deketin dulu yang bisa ngomong kencang gitu ya. Biar metik dulu, akhirnya lama kelamaan mereka bisa terbuka. Dan juga kalau misalnya ternyata kan yang kalau di sana kan ada kelas 10 dan kelas 11.
kadang-kadang belum bisa ngeblend. Iya. Iya, kadang-kadang belum bisa ngeblend. Lalu nanti kita ngobrol bareng, lalu juga ngedeketin adiknya yang kelas 10-nya kenapa tidak aktif, lalu kelas 11-nya ayo dirangkul adiknya. Jadi ya itu tadi, komunikasi itu penting supaya bisa jadi teamwork. Itu sih. Itu sih yang sering terjadi selama ini. Ya karena dinamika organisasi tuh banyak banget ya. Iya. Banyak. Betul. Kalau di SMA sendiri caranya kita adalah kadang suka nyatuin kelas 10 dan 11 di satu event. Betul. Jadi mereka mau nggak mau ngobrol bareng jadi dekat gitu. Betul. Gimana kalau dari Pak Wino sendiri? Pasti ada. Manusia itu punya ego. Satu ego karena dia senior, ya betul ya Vinsia, seumuran dan di bawah kita, dijelaskan. Kalau yang di bawah kita sih, ya karakter sih kembali lagi Bu Vanes. Kembali lagi ke karakter ya, dimana ya seseorang itu kan kadang ada yang orangnya tuh nggak mau diperintah-perintah, itu wajar ya Vinsia ya. Iya. Karena memang mungkin faktor lingkungan nggak pernah gitu, dia merasa diperintah. Itu, terus yang selanjutnya lagi ya karakter ego, terlalu idealis ya, nggak mau kalah dari yang lain. Egonya dia harus A, ya pastilah kadang kayak gitu. Ya intinya sih memang dalam sebuah organisasi itu ya kita dapat melebur semuanya itu. Dilebur semuanya itu ya mencapai target pencapaian visi dan misi dari organisasi tersebut. Intinya itu. Itu sih. Betul. Organisasi kan juga kita ketemu sama banyak karakter yang berbeda, tapi gimana caranya kita mau menurunkan ego kita untuk bergabung untuk satu visi dan misi atau goals yang sama. Iya. Dan kehidupan kita pun saat ini semua berorganisasi. Iya betul. Ya kan? Unit SMP Taruna Bangsa itu organisasi. Unit SMP SMA Taruna Bangsa itu organisasi. Yes, betul. Lalu apalagi kegiatan gereja itu organisasi. Yes. Tanpa kita sadari bahwa dalam kehidupan manusia itu pure semua full organisasi, termasuk keluarga. Iya benar. Asik sebagai kepala keluarga yang baik, imam yang baik. Aduh, masya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, tadi kan kita bahas soal konflik-konflik yang mungkin kita temukan gitu ya, atau masalah-masalah yang kita temukan saat berorganisasi atau menjadi seorang leader sendiri. Aku mau nanya, berarti kan secara nggak langsung Bapak Ibu ini adalah leadernya dari anak-anak. Pernah nggak sih mengalami kayak, aduh sedih banget kenapa anak-anak seperti ini, dan gimana Manajemen cara, konflik ya? iya gimana Manajemen caranya konfliknya bagaimana? Bapak dan Ibu tuh kayak berusaha untuk menenangkan diri, karena saya harus belajar juga gitu. Dari Pak Wino dulu mungkin. Manajemen konflik. Kita belajar di organisasi adalah manajemen konflik. Yang pertama ya, mungkin perbedaan pendapat yang secara kontinu terjadi permusuhan berkepanjangan. Ya manajemen konflik ya bagaimana kita menyelesaikan si A dengan si B. Untuk ketuanya ya menjadi satu rumusan, Vin. Gitu kan. Atau mungkin ketua dan wakil. Siapa nih cari penengahnya? Ya berarti pembina OSIS. Nah di situ manajemen konflik ada. Jadi intinya setiap permasalahan itu pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Bagaimana kita menengahi permasalahan itu. Intinya sih itu pasti ada. Iya betul. Jadi pembina tuh harus super juga ya. Betul, super Padahal kita juga, waduh banyak banget kerjaannya, tapi kita harus harus mengatasi itu. Kalau dari Bu Niken sendiri gimana? Ada nggak sih pengalaman di mana anak sama-sama berkonflik dalam OSIS sendiri, dan juga misalnya anak jadinya nggak mau denger ibu saking gregetan, bete banget gitu. Ada nggak sih? Iya, pernah pastinya. Pernah ya. Yang mestinya saya harus cooling down dulu nih, karena kadang-kadang kan maksud kita ngasih tahu tuh kan sebagai pembina ini kan kita tahu nih kalau misalnya anak berkonflik seperti ini nanti dampaknya akan seperti ini gitu ya. Kalau kita kasih tahu kalau anak udah sama-sama emosi mereka nggak mau denger kita gitu kan. Nah kitanya juga harus gimana caranya tadi manajemen konflik kita cooling down dulu, jangan sampai kita ikut ke bawah emosi nih. Padahal maksud kita baik tapi anak-anak belum bisa menerima. Ya saya cooling down dulu, terus nanti mungkin diberi waktu dulu, atau kalau bisa juga ngomongnya satu-satu gitu. Jadi ngomong satu-satu dulu, dikasih pengertian, atau misalnya dua-duanya, yuk kita cooling down. Permasalahan tuh seperti ini. Kita bicarakan yang jadi masalah tuh apa. Dari menurutmu POV-mu seperti apa, POV-mu seperti apa, lalu kita cari solusi yang terbaik. Jadi seperti yang tadi Pak Wino bilang, kita harus netral. Kita dari pihak pembina tuh harus netral. Kalau memang ternyata berkonflik si ketua dan si wakil,
mereka berdua itu harus jadi satu tim, nggak bisa mereka tuh pecah. Nah kalau yang satu ego ngerasa gue ketua harus dengerin nih, yang wakil harus nurut aja, itu nggak bisa seperti itu karena sebagai ketua juga harus ngajarin si wakilnya nih, karena nanti bisa jadi si wakilnya jadi penerusnya di kedepannya gitu. Jadi Regenerasi. betul sekali. Jadi kita memberi pengertian ke mereka bagaimana kita bisa mendengar orang lain, bukan hanya memaksakan ego kita. Betul Gitu. banget. Sekarang buat Vincia, pertanyaannya tidak ada di teks. Nah, Degan gak tuh? Vincia, ada gak sih satu sosok yang mungkin jadi apa ya? Jadi role Figur. model atau Figur. figur yang akhirnya Vincia juga yakin banget untuk jadi ketua OSIS. Mungkin kita ngomong role model yang deket aja ya. Boleh. Dari jadi papa aku. Nanti Bersyukur ya. mamanya nonton bikin story langsung ya. Gimana dong? Jadi papi aku tuh, papi mami aku sih sebenarnya, cuma lebih ke papi aku. Papi aku itu jadi dia tuh ketua di perusahaan dia dong, tentu saja. Nah dia tuh ketua walaupun kayak suka kelihatannya galak, marah-marah, tapi maksudnya dia tetap deket sama anggotanya. Terus Tegas habis- tapi iya. tetap dekat ya. Iya benar-benar. Terus habis itu juga kayak tetap selalu nyisihin waktu. Jadi kita setiap hari itu pasti ketemu papi gitu. Padahal kadang tuh anaknya tuh lebih sibuk daripada papanya sendiri. Yang ketua OSIS. Enggak, kayak bisa kayak kakak aku pergi gitu tuh nih nggak ketemu. Padahal papa pasti setiap hari ada di rumah, bener gitu. Jadi itu kayak menginspirasi aku banget gitu, kayak oh ternyata kalau misalnya walaupun punya banyak jabatan, sibuk kesana sini, tapi pasti keluarga tuh harus dikasih Prioritas. waktu gitu. Iya bener sih. Keren Prioritas. banget, ya ampun. Terharu ya. Jadi Tapi bingung mau memang- nanya apa lagi. Tipikal ayahnya kepemimpinan transformasional dan keluarga adalah di atas segalanya. Itu yang paling terpenting, dan yang paling bersyukurnya adalah anak perempuan, role modelnya adalah ayahnya. Karena kenapa? Cita Karena ketika ke depannya suatu saat nanti dia akan mencari yang akan lebih baik dari ayahnya. Idih, kelas banget. Berarti seorang bapak berbicara. iya. Berarti nanti kalau nyari pacar harus yang kayak papa. Lebih dari papa dong. Minimal kayak papa dan harus lebih dong ya. Ini kayaknya nanti crushnya Vincia pas lihat, aduh aku gimana nih, tolong gitu. Masuk nggak nih ya gitu ya. Indikatornya udah ada. Oke, ini pertanyaan yang tidak terakhir tapi juga menuju terakhir. Kira-kira nilai apa yang paling penting yang bisa ibu dan bapak sampaikan untuk menjadi seorang leader? Mungkin dari Pak Wina dulu. Value menjadi seorang leader ya. Yang pertama ya pastilah gimana dia bisa untuk merangkul bawahannya ya. Dengan beberapa ego-ego yang luar biasa. Pasti. Terus bagaimana juga dia bisa menjadi figur yang pasti. Kenapa? Dengan figur seorang leadership ini ya mungkin bawahan akan secara tidak langsung menghargai bahwa sosok leader ini ada, bertanggung jawab, inspiration, memiliki ide-ide solusi untuk membawa arah organisasi ke arah yang sangat-sangat lebih baik. Intinya sih itu, Bu. Oke, mantap sekali. Kalau dari Bu Nike? Satu kata dari saya, integritas. Wih, Karena dengan integritas itu pasti akan ada komitmen, ada tanggung jawab, ada empati, dan ada semuanya. Jadi kalau misalnya nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan sebagai siswa di sini harus melatihnya dari sekarang. Betul. Gitu. Apalagi tadi Vincia itu luar biasa contohnya, menyampaikannya juga contoh yang bagus buat nanti teman-teman semua. Keren banget integritasnya. Betul. Dari Vincia, ada nggak sih nilai yang penting yang bisa di-sharing ke teman-teman untuk jadi seorang leader? Kayaknya ini hampir semua udah disebutin, cuma mungkin aku bakal lebih menekankan di inisiatif ya. Jadi aku tuh menurut aku kalau misalnya di dalam sebuah kelompok itu harus banget ada inisiatif. Walaupun kayak dia integritas gitu-gitu, tapi kalau misalnya nggak ada inisiatifnya tuh jadi kurang gitu. Kurang. Memiliki inspiration. Iya, kayak dari yang aku udah pernah lewati gitu kerja kelompok juga, kalau misalnya nggak ada inisiatif nanya atau nggak ada inisiatif buat ngerjain, pasti yang ketuanya juga kayak udah dikasih tahu belum ya, atau mau ngasih tahu gak ya, juga jadi pada kayak sendiri-sendiri gitu, kerjain sendiri-sendiri juga gitu. Yes, benar. Terakhir, ada nggak pesan yang mau disampaikan ke penonton tentang pemimpin di masa depan? Karena mungkin yang nonton juga adalah anak-anak Calon pemimpin. Calon menjadi pemimpin. calon pemimpin itu seperti Vincia.
Gitu. Dari Bu Niken dulu ada pesan khusus? Oke, tadi seperti sebenarnya udah disampaikan Vincia di awal. Jangan takut untuk mencoba. Kita nggak akan tahu di posisi sebagai pemimpin itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita cuma di belakang layar terus sibuk mengomentari, sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya Vincia ya. Itu by proses tadi seperti yang Pak Wina juga sampaikan. Tapi kita harus berani mencoba supaya kita tahu rasanya seperti apa dan tahu harus bagaimana nantinya di masa depan. Itu sih kalau dari saya. Betul, jangan takut mencoba karena prosesnya memang agak susah, Iya. tapi buat masa depan tuh akan menjanjikan. Betul sekali. Dari Vincia dulu. Wah, ini kayaknya aku bakal agak berbeda gitu ya. Jadi aku mau mention ubahlah luka kamu jadi sesuatu yang wow gitu. Karena menurut aku tuh banyak yang nggak mau mencoba karena misal udah pernah coba gitu, tapi dia tuh kayak gagal atau enggak kayak di support jadi menjadi luka yang berbekas gitu. Tapi menurut aku itu adalah kunci start. Jadi start yang mendorong kita kok, oh jangan kayak gitu, kita bisa kayak ambil yang kita bisa ambil, kita juga bisa kayak biar gak gitu gimana gitu. Jadi sebuah pembelajaran ya. Iya, Jadi nggak apa-apa gagal, tapi justru itu jadi pembelajaran kita Iya. untuk jadi lebih baik gitu ya. Betul. Keren banget Vincia. Vincia calon presiden 2060. Amin. 2045. Oh iya 2045 60. 2045. Jauh banget. Indonesia Mas. Asik. Amin. Jadi lihat-lihatan. Dari Valina. Intinya satu sih memang sebetulnya waktu pas ketika proses kampanyenya Vincia ini berat dengan rivalitas Vincia pada saat itu. Kenapa? Karena selisih suara real Vincia itu hanya beda selisih berapa Vincia? Beda satu doang. Beda satu doang. Jadi intinya jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau Vincia pada saat itu tidak mencoba, ya mungkin Vincia belum menemukan di fase ini. Iya. Ya kan? Tidak akan menemukan posisi menjadi ketua OSIS pada saat ini. Padahal pada saat itu rivalitasnya Vincia itu kuat. Satu suara selisihnya. Oh, Gitu. Sama-sama Jadi kuat. saya setuju dengan yang diutarakan oleh Vincia. Jangan takut gagal. Karena sekolah tempatnya apa? Saat. Dan di sini kita proses belajar bersama-sama. Intinya itu. keren banget, boleh tepuk tangan tuh kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu dan juga Vincia sudah berkenan hadir di podcast hari ini. Semoga teman-teman yang nonton nanti dapat inspirasi-inspirasi baru dan juga insight baru tentunya seputar dengan leadership. Sampai ketemu di poster selanjutnya. Terima kasih.